Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Apriani Majid dari kelas 11 TKJA. Jadi pada video saya kali ini saya akan membahas beberapa badan standarisasi komunikasi data. Jadi yang pertama adalah ANSI atau American National Standard Institute. ANSI C12.22 adalah standar nasional Amerika untuk spesifikasi protokol interface jaringan komunikasi. ANSI C12.22 mendeskripsikan protokol untuk mentransportasi ANSI C12.19 data melalui jaringan. Standar AES ini digunakan untuk enskripsi data dengan kuat, komunikasi yang aman, termasuk integritas data serta kerahasiaannya. Model keamanan ini dapat dikembangkan untuk mendukung mekanisme keamanan baru. ANSI C12.22 merupakan komponen yang mendefinisikan layanan pesan yang berinfrastruktur Advanced Metering Infrastruktur. Ada juga RFC untuk mentransfer data menggunakan TCP dan UDP melalui jaringan IP. Yang kedua ada IEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers. IEE 802.11 adalah satuan dari Media Access Control dan Physical Layer. Spesifikasi ini digunakan untuk komunikasi wireless local area network dari frekuensi 2.4, 3.6, 5, sampai 60 GHz. Diciptakan dan dipelihara oleh IEE Komite LAN dan MAN Standar. Versi awal ini dirilis pada tahun 1997 dan telah diamandemen. Versi standar dan amandemen ini untuk produk nirkabel menggunakan merek Wi-Fi. Kemudian yang ketiga adalah EIA, yaitu Electronic Industries Alliance, adalah standarisasi telekomunikasi oleh Telecommunication Industry Association, yaitu cabang dari Electronic Industries Alliance. Standar untuk pengembangan kabel komersial untuk produk dan layanan telekomunikasi. Pada tahun 2014 dan standar revisi C telah menggantikan revisi B yang diterbitkan pada tahun 2001 dan revision A pada tahun 1995. Dan yang pertama kali terbit pada tahun 1991 yang sekarang sudah jarang dipakai atau usang. Fitur yang paling terkenal adalah pin yang dipasang 8 konduktor 100 ohm yang seimbang dengan twisted pair. Tugas-tugas ini diberi nama T568A dan T568B. Kemudian yang keempat ada ISO atau International Organization for Standardization. Adalah internasional standar untuk mengirim paket data melalui CIN bus. Protokol ini memperbolehkan pengangkutan pesan melebihi 8 byte pada CIN frame. Segmen ISOTP bisa masuk ke dalam beberapa frame. Bisa menambahkan metadata yang memungkinkan pengertian frame individu dan reassembly sampai ke paket pesan yang lengkap kepada penerima dan dapat membawa pesan sampai 4095 byte per paket pesan. Yang kelima ada CCITT atau
the Consultative Committee in International Telegraphy and Telephony atau XTT25 adalah paket standar protokol dari komunikasi Wide Area Network. XTT25 terdiri dari node packet switching exchange, digunakan sebagai perangkat keras jaringan, kabel jaringan, koneksi layanan telepon atau koneksi ISDN sebagai link fisik. Keluarga protokol XTT25 ini sempat populer pada tahun 1980-an di perusahaan telekomunikasi dan sistem transaksi keuangan, seperti mesin teller otomatis. XTT25 awalnya diciptakan oleh The Consultative Committee in International Telegraphy and Telephony. Sekarang ITU pada serangkaian konsep yang diselesaikan dan dipublikasi serta dikenal sebagai The Orange Book pada tahun 1976. Sementara XTT25 sebagian besar digantikan oleh Internet Protocol atau IP. Yang keenam ada ATIS atau Alliance for Telecommunication Industry Solution, adalah layanan televisi yang disampaikan melalui sistem internet protokol atau IP, melalui jaringan paket switched seperti LAN atau internet. ATIS menawarkan kemampuan untuk melakukan streaming media dalam batch yang lebih kecil, karena langsung dari sumbernya. Singkatnya seperti media streaming. Yang ketujuh ada NIS atau National Institute of Standard and Technology, yang memperbolehkan komputer desktop, laptop, tablet, dan smartphone mengakses sensor biometrik seperti sidik jari, iris mata, deteksi wajah menggunakan layanan web. Layanan web ini sendiri tidak baru, misalnya layanan video on demand menggunakan layanan web untuk streaming video ke perangkat mobile dan televisi. Protokol ini akan sangat membantu untuk pengaturan dan pemeliharaan sistem biometrik karena sangat aman untuk memverifikasi identitas tersebut dan lebih mudah untuk mengassemble komponen-komponennya dibanding dengan sistem biometrik yang ada pada saat ini. NIS memungkinkan interoperabilitas dengan menambahkan layanan web dengan perangkat independen dalam protokol komunikasi antara perangkat biometrik dan sistem. Yang terakhir ada FIPS atau Federal Information Processing Standard, adalah standar perusahaan keamanan komputer yang menggunakan cara modul kriptografi. FIPS 140 seri publikasi digunakan untuk mengkoordinasikan persyaratan dan standar modul kriptografi yang meliputi hardware dan komponen perangkat lunak. Pengamanan kriptografi modul dengan keamanan sistem karena diperlukan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi yang dilindungi oleh modul tersebut. Itulah beberapa badan standarisasi komunikasi data yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.